Lapisan ketujuh adalah padang bintang, tanpa nafas dan tanpa makhluk hidup. Yang ada hanya seorang laki-laki berjubah dan memegang tongkat. Tingkat ketujuh merupakan ketinggian yang belum pernah dicapai oleh seorang pun kultivator di dunia surgawi. Chen Ping tidak tahu betapa kuatnya pria di depannya ini, yang memegang kruk dan tampak seperti orang cacat. Senior, apakah kita masih perlu berkompetisi untuk lulus level? Chen Ping bertanya. Tidak perlu, kamu hanya perlu naik ke lantai 8 dari sini. Aku berdiri di sini hanya karena penasaran untuk melihat siapa yang bisa membuat pemilik tangga ke surga melepaskannya dengan begitu serius. Tetapi melihat dirimu, tampaknya kamu hanya berada di alam Mahayana, dan kamu tidak memiliki kualitas yang menonjol. Tanya lelaki itu dengan rasa ingin tahu. Senior, aku tidak punya kemampuan khusus, tapi aku punya guru di belakangku. Dewa emas yang menaiki tangga ke surga seharusnya takut pada guru di belakangku. Chen Ping berkata dengan tenang. Mungkin kamu bisa naik sekarang. Pria itu minggir dan membiarkan Chen Ping dan yang lainnya naik ke lantai 8. Tepat ketika Chen Ping hendak naik ke lantai 8 bersama Ning Zi dan Su Yuqi, mereka tiba-tiba berhenti. Pria itu sedikit terkejut dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, Tuan Chen, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Senior, sepertinya Anda lupa sesuatu. Kata Chen Ping. Lupa apa? Pria itu tampak bingung. Senior, sepertinya Anda lupa memberiku hadiah. Kata Chen Ping. Hadiah. Pria itu tercengang. Senior, kalau bukan karena aku, nggak akan semudah itu bagimu meninggalkan tangga menuju surga, kan? Kata Chen Ping. Pria, Ning Zi dan Su Yuqi menatap Chen Ping, juga tidak bisa berkata apa-apa. Yang lain memohon untuk memanjat tangga untuk menjaga dan melepaskan air, sehingga mereka dapat mencapai tingkat berikutnya. Namun Chen Ping bertindak sebaliknya dan langsung memeras penjaga tangga. Saya telah terjebak selama bertahun-tahun, jadi saya tidak punya banyak sumber daya. Pria itu mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Chen Ping menyimpannya tanpa melihatnya, lalu naik ke lantai 8. Namun, ketika Chen Ping tiba di lantai 8, dia mendapati lantai 8 sedang kacau. Bukan saja tidak ada dunia, bahkan tidak ada penjaga. Apa yang sedang terjadi? Ning Zi sedikit terkejut. Chen Ping juga tidak mengerti mengapa penjaga lantai 8 menghilang. Tepat ketika Chen Ping dan yang lainnya bingung, sebuah tangga muncul dan membawa mereka ke lantai 9. Kita sudah melewati level ke-8. Chen Ping sedikit kecewa. Bukankah lebih baik kalau tidak ada orang di sekitar? Kata Ning Zi. Saya juga ingin meminta beberapa sumber daya kepada penjaga lantai 8. Kata Chen Ping. Ning Zi terdiam beberapa saat. Karena tidak ada orang di sana, Chen Ping hanya bisa membawa Ning Zi dan Su Yuqi ke lantai 9. Di lantai 9, cahaya lembut bersinar, membuat orang merasa sangat nyaman. Seorang anak laki-laki yang tampaknya masih remaja, mengenakan jubah kuning, diam-diam menunggu Chen Ping dan yang lainnya. Chen Ping memandang pemuda itu dan tahu bahwa orang di depannya tidak mungkin seorang anak kecil. Meskipun ia tampak seperti remaja, ia mungkin telah hidup selama ribuan tahun. Senior, saya ingin bertanya, di mana penjaga lantai 8? Chen Ping bertanya pada pemuda itu. Dia melarikan diri karena dia takut Anda akan meminta sumber daya kepadanya, kata anak laki-laki itu. Chen Ping merasa malu ketika mendengarnya,
Tetapi dia masih menatap pemuda itu dengan rasa ingin tahu dan berkata, "Kalau begitu, mengapa kamu tidak lari? Jika aku berlari, kamu tidak akan pernah bisa melewati tangga menuju surga, dan kamu tidak akan pernah bisa mencapai surga." Setelah pemuda itu selesai berbicara, seberkas cahaya putih lembut turun, "Kamu bisa mencapai surga melalui jalan ini, tetapi aku hanya bertanggung jawab untuk membimbing. Mengenai bahaya apa yang akan kamu hadapi di surga, aku tidak akan peduli." Melihat cahaya putih itu, Ningsi sangat gembira. "Bisakah kita melakukannya juga?" "Tentu saja, kalian adalah teman Tuan Chen, tentu saja bisa. Tetapi jika kekuatan kalian mencapai surga, akan sulit bagi kalian untuk bertahan hidup." Pemuda itu berkata jujur, namun Ningsi tidak mendengarkan, ada kilatan di matanya. "Jika kita pergi ke surga, bisakah kita kembali?" Chen Ping bertanya, "Aku tidak tahu apakah kau bisa kembali atau tidak. Itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Jika kau menjadi penguasa alam semesta, kau dapat menjelajahi alam semesta manapun. Jika kau menjadi dewa sejati di surga, kau dapat menjelajahi semua dunia sesuka hati. Dengan kekuatanmu saat ini, akan sulit bagimu untuk bertahan hidup di surga, apalagi kembali." Meskipun perkataan anak laki-laki itu tidak enak didengar, itu adalah kebenaran. Chen Ping sedikit malu, dia menatap pemuda itu dan berkata, "Terima kasih, senior. Karena kamu tinggal untuk membimbing kami, apakah kamu sudah menyiapkan hadiah untukku? Jangan berikan itu padaku, aku tidak punya apa-apa. Tuan tidak pernah memberiku hal-hal yang baik." Setelah pemuda itu selesai berbicara, sosoknya langsung menghilang, mungkin karena dia takut Chen Ping akan terus meminta barang-barang itu. Melihat bocah lelaki itu menghilang, Chen Ping tersenyum, lalu menatap cahaya putih yang menuntunnya ke jalan raya, dan mulai ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia sudah pergi ke surga sekarang, atau berlatih di alam surgawi untuk suatu jangka waktu tertentu, lalu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai alam kenaikan. Chen Ping tidak tahu apakah dia bisa kembali jika dia pergi ke surga sekarang. Banyak dari dia yang belum mengucapkan selamat tinggal. Dan Su Yuki belum ditemukan, Chen Ping tidak mau menyerah. Tepat ketika Chen Ping menatap cahaya putih dalam keadaan kesurupan, Ningsi mengedipkan mata pada Su Yuki. Su Yuki tiba-tiba menebas Chen Ping dengan pedangnya. Api berkobar di pedang itu. Serangan pedang yang tiba-tiba ini tidak memungkinkan Chen Ping bereaksi tepat waktu. Ia tidak pernah menyangka bahwa dua orang yang selama ini berjalan bersamanya tiba-tiba menyerangnya. Engah, sebuah luka dalam tertinggal di punggung Chen Ping, darah mengucur deras dalam sekejap, dan dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. "Kakak Ning, apa yang sedang kamu lakukan?" Chen Ping menatap Ningsi dengan bingung. "Chen Ping, aku tidak akan membiarkanmu naik ke surga. Aku akan membunuhmu." Ningsi meraung, matanya penuh amarah dan niat membunuh. Merasakan niat membunuh ini, Chen Ping mengerutkan kening. "Apakah kamu Ningsi?" "Hahaha, iya, ini aku." Ningsi melepas topengnya. Menatap wajah yang dikenalnya, Chen Ping tersenyum, "Sekalipun kamu menyakitiku, kamu bukanlah lawanku. Chen Ping, aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu, tapi kakak perempuanku bisa." Ucap Ningsi, lalu menatap Su Yuki dan berkata, "Kakak senior, bunuh dia." Su Yuki tak berkata apa-apa lagi dan mengayunkan pedangnya ke arah Chen Ping. Pupil mata Chen Ping tiba-tiba mengecil,
lalu dia memanggil pedang pembunuh naga, dan langsung melontarkan aura pedang yang mengerikan. Ledakan, niat pedang itu hancur, dan sosok Chen Ping langsung terhempas. Kekuatan Chen Ping yang terluka telah sangat melemah saat ini. Melihat pemandangan ini, wajah Ningxi dipenuhi senyum muram. Dia akhirnya menunggu hari ini. Kamu mencari kematian. Chen Ping marah. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan perlahan-lahan menutupi seluruh tubuhnya, dan kekuatan spiritual yang mengerikan mengalir di tubuhnya. Su Yuqi mengayunkan pedangnya lagi, tetapi kali ini, Chen Ping setenang air. Dia memperhatikan pedang Su Yuqi dengan tenang, kemudian pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Disertai dengan raungan naga, seekor naga emas muncul di belakang Chen Ping, kemudian disertai cahaya pedang, ia menyerbu langsung ke arah Su Yuqi. Cahaya pedang Su Yuqi langsung dikalahkan, dan seluruh orang itu terbang mundur. Chen Ping benar, sekalipun mereka terluka, mereka tidak sebanding dengan mereka. Pada saat Su Yuqi terlempar mundur, Chen Ping melompat dan menebas dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Mati. Meskipun pihak lain adalah seorang wanita, Chen Ping tidak menahan diri sama sekali saat ini. Tetapi tepat saat pedang pembunuh naga milik Chen Ping hendak membelah Su Yuqi menjadi dua, topeng di wajah Su Yuqi tiba-tiba terlepas. Sebuah wajah yang sangat familiar bagi Chen Ping muncul di hadapannya. Chen Ping tertegun, dan pedang pembunuh naga di tangannya seketika berhenti.